sering banget dog lover atau owner atau apapun lah itu yang salah bro, beli yang merek HS Spenger karena emang yang ngeluarin prong itu cuman HS Spenger. Bang, gua dengan benar ya. Kayak gini itu harus pre-order sebulan. Ini import loh. Tenang, ini demi kalian, demi informasi yang penting dan vulgar. Separuh. Ini disering guys, ini ya enggak treteteo ya enggak. Hehehe. Bro, Apa lu? ini gue kumpulin alat-alat lo nih. Dan gue pengen tahu detail penggunaan dari masing-masing alat ini. Ini ada banyak banget. Apaan? Ya kan, mulai dari yang gede dulu nih ya. Yang Kalau gantungin lagi tapi nih gede, gampang, gantungin ngacak-ngacak doang. Lu susun yang rapi lagi nanti. Ya, bodo amat. Nah, kita mulai dari ini dulu deh. Ini panjang nih, yang paling panjang nih ya. Ini buat apa ini? Oh ini biasanya tuh sleeveless, cuman yang bentuknya rantai, chain sleeveless. Lo tau gak? Chain sleeveless. Lo tau pakainya gimana? Oh, Tau gampang. nggak? Ini masuklah dia kemari. Nah biasanya ini dipakai buat jenis anjing besar guys. Masukin. Jenis anjing besar. Nah ini. Lahirnya kecil bang. Iya, ini salah produksi, bukan kita produksi sendiri. Waktu ini sebetulnya kan punya owner ya. Punya owner. Nah, punya owner sendiri. Sering banget dog lover atau owner atau apapun lah itu yang salah bro belanjanya. Yang pas bawa kemari pas saya mau sekalian anjing saya gini nih. Pas lihat. Makanya yang ini lahirnya kecil banget. Ini kalau nggak salah kecekeknya. anjing yang kampung itu loh, yang mix yang renge si enot onyet apa kan ngeri ya, udah kayak Rottweiler. Nah ini biasanya tuh buat kayak sebetulnya ini tuh seringan pakai itu sama jenis pitbull. Burot. Nah kurang bijak juga kalau bentuk yang kayak gini itu digunakan ke anjing-anjing kecil, sebetulnya kurang bijak. Jadi ini fungsinya nih bro, ini dicantelin, cetek. Cantelin di mana? Dicantelin di tembok gitu, dikasih penyangga atau kayu atau apa iketan, atau ini besi digabung gini. Ini kita besi nih, digabung gini. Nah nanti si dogi nih akan begini nih. Udah kayak di Amerika tuh, pitbull Amerika. Oh gitu. Nah, cuman kurang lumrah aja sih kalau menurut gue di Indonesia yang ini ya. Maksudnya ini lebih kayak dipakai buat bite walk sih, latihan bite walk. Buat gitu. ningkatin nerve gitu ya? Bukan lebih kayak nafsu dia. Jadi cuman kalau bisa ini kan biasa dipakai buat orang itu sebetulnya buat latihan doang. Cuman kadang yang nggak ngerti, udah nih gue pantek aja di pagar sehari-hari di situ, udah ngerantai kayak gini, udah kayak kambing. Udah kayak kambing kan, akhirnya malah nyebabin apa anjingnya? Nafsu, malah makin semangat. Bentar, masukinnya gimana? Gini. Oh iya, gue tahu. Iya lo tahu. Enggak. Sama deketan coy. Oke, gue tahu. Oh berarti ini buat itu ya, kayak sleeveless ya. Tapi ini modelnya chain. dan ini lebih buat dipantai ke tembok atau buat latihan pas kita mau latihan bite walk, buat ningkatin nafsu, agitasi, pakai itu. Cuma kadang-kadang yang nggak paham dijadiin buat harian, itu malah meresiko untuk mental si anjing. Kita balik yang mengikat perhatian gua. Enggak, gua nggak mau. Yang kecil dulu di terakhir. Gua mau yang gede-gede dulu, yang serem-serem dulu nih. Nah ini nih. Ini nih. Namanya apa nih?
Ini namanya pinch collar. Pinch collar. Ini pinch Bukannya collar. collar itu yang dipakai yang listrik gitu ya, bukan? Itu namanya e-collar. Semua yang namanya di leher tuh collar. Collar itu? Collar tuh yang di celana lo tuh. Lu pakai collar gak? Oke, Bang. Nah, ini namanya pinch collar. Kenapa dibilang pinch collar? Gua tahu prong. Pinch itu kan ini. Cubit. Iya. Karena kalau prong Kalau prong itu apa? Itu anak prong yang bukan anak prong itu. Jadi prongs, kenapa dibilang ini kan prongs collar atau pinch collar? Nah, kita bicara pinch collar karena penggunaannya itu untuk melepasnya itu dicubit, pinch, cubit. bukan nyubit ke anjingnya gitu ya? Nah, fungsi ke anjingnya itu lebih gigit, makanya namanya prong. Prong itu maksudnya dari pinch dan wrong. Jadi saat dia melakukan salah, prong itu pinch sama wrong. Gua baru wrong, salah. Iya, salah. Bukan Cubit wrong. saat salah. Iya. Baru tahu Bang. Lu punya doang lo, nggak tahu kan, fungsinya. Ya, kan lu yang request kemarin beli. Ya, ini lo yang salah beli, yang kemarin lo salah beli. Nih, ini sama ini bro, cuman made in 70.000 ini lo belinya nih. Iya, ya kan gua namanya juga Bentuknya mirip, cuman harganya ini lebih murah. Dia mau nyatut deh guys. Ya, gua suruh beli yang merek HS Spenger karena emang yang ngeluarin prong itu cuman HS Spenger. Bang, gua dengan benar ya. kayak gini itu harus pre-order sebulan. Ini import loh. Tenang, untuk mempermudah masyarakat dan yang ingin mengetahui dalam hal segi positifnya nih alat, nih barang, kita juga mulai menyediakan. Makanya kan kemarin kan langsung pesen lumayan agak banyak buat stok, nggak banyak-banyak amat. Nah, ini fungsi tadi kan udah tahu. Kan ini kan tuh Jermani, lihat gak Jermani. Ada sertifikatnya juga. Enggak ada beda. Bukan maksudnya izin jalan. Izin jalan. Izin jalan. Nah, nih pertama gini dulu deh. Iya. Bedanya ya. Sebelum fungsi kita bedanya supaya kawan-kawan tuh nggak salah. Ibaratnya oke murah tapi nggak fungsi buat apa kan gitu. Karena fungsinya ini beda nih. Ini nggak ada fungsi. Ini berfungsi gitu dengan tujuan yang tepat. Nah, ini kan dia untuk penggunaan aja nih besinya tuh gampang banget di copotnya. Ini juga sama, Coba pasang lagi. Oh. Penuh tenaga, urat lo keluar. Enggak, tuh urat mana? Ini coba nih, ini pretelannya. Ya gue mewakili orang-orang yang Iya, yang sotoy. tuh, lihat. Ya. Tuh, Nah, ini saking mudanya, coba kamu betot, lo betot nih. betul gimana? Pas di anjing sering pas ngoreksi, satu anjing malah kecepit, yang kedua coplok, puas kena muka lo. Udah, Serius, kan akhirnya kemarin gue kesel gara-gara yang lo beli salah, kena muka gue, iya. Kali-kali kan ngerjain bisa. Nah, ini ya fungsinya itu kayak ngegigit nih bro. Ngegigit. Kan gue kecil. Enggak, tangan gue juga kecil, coy. Enggak. Lo beda, rasain bedanya buat perwakilan. Lo ngerjain gue, coy. Gigit. Oh iya. Enak banget lagi lah. Ini kayak akupuntur nih guys. Iya. Tuh, gigit ya. Nah, sekarang kita lihat. Enggak berdarah loh. Enggak. Kan kalau kita asah, tajemin baru berdarah. Iya, ini tadi masangnya susah ini guys. Gue takutnya itu nanti kan orang macam-macam. Lihat gak? Ada yang nggak nyampe, miring, akhirnya hasilnya apa? Cubit. Nah, sekarang nodanya, bentuknya nih, ya beda sama yang nih kita gini. Kita hapus dulu. Bisa tuh. Terus kita pasang ini, biar langsung tuh kan, tuh gembel tuh. Tuh kalau gembel gitu tuh. Ini yang kena muka gua. Wah, ini bagus nih nanti di slow motion ini kan. Tuh, lihat, masa ini nggak nyampe? Ini nyampe semua. Oh iya. Dan fungsinya digigit, ini kecepit. Akhirnya hasilnya ini benda yang tidak berbahaya saat dipalsukan menjadi yang cukup berbahaya. Dikarenakan akhir ngejepit, nggak ngebalik, kikik, ini bingung. Sedangkan ini langsung kontan. Jangan-jangan. Nancep. Nah, kok kepala gue. Nah, saat misalnya ini kalau bisa kawan-kawan punya anjing puling, anjing sulit dikoreksi, terutama jenis besar. Jenis besar ya. Ya kita saat ini buat jenis besar ya, nggak mungkin kita pakai pudel kayak gini ya. Ini jalan set tuh, rasanya reaksinya cuma gigit, gigit dan tidak menyakitkan, cuma mengganggu, tapi akhirnya dia kendor lagi. Oke. Ya, kalau itu ngejepit gue males nyobain ini pedes.
Berarti Gitu. ini oke, jadi gua garis bawahi lagi. Ini pinch prong, ya kan? Pinch itu cubit, karena prosesnya itu kalau kita pengen ngebuka ya tinggal dicubit aja. Prong itu pinch prong, jadi pinch gigit, prong salah, jadi salah bakalan ngerasa kecubit saat si anjing melakukan kesalahan. Betul. Oke, nah makanya di sini emang udah didesain untuk anjing-anjing besar. Ya kan? Jadi Nah, saat- untuk anjing sedang dan kecil juga ada sebetulnya, bro, ini ada ukurannya. ya untuk anjing-anjing yang tipikalnya bebal ya. Ya, bukan bebal sebetulnya, ini cuman untuk kayak gini loh. Misalnya kita, oke nih, misalnya kita si anjing kita menggunakan slip atau itu anjing besar kita bawa, kita mungkin tenaga kita kuat, Ya. oke bisa. Gak apa-apa. Ini kita bicara anjing belum dilatih ya. Iya, iya. Nah, sedangkan di rumah mungkin kan ada orang tua kita, anak kita mau nyoba nih. Nah, kalau kepuling pakai yang slipless apa enggak keseret-seret? Iya benar, apalagi Nah, tipikal kalau- malamut kayak gitu. Kalau kayak ini anak kecil pun nggak, karena nggak terlalu banyak tenaga, saat set dia akan mundur. Jadi otomatis di keluarga lo tuh akan mencintai semua. Iya. Ini alat bukan membahayakan, tapi alat yang menimbulkan cinta secara menyeluruh, damai. guys. Ini Gitu ini bentuk kan. komunikasi ya. Ini bentuk komunikasi kita Ah. sama anjing. Jadi kalau misalkan anjing kita melakukan kesalahan, dia secara tidak langsung akan ngepins karena cara orang tuanya untuk mengkoreksi anaknya, mereka itu nggak ditepok pantatnya saat nakal, tapi lebih ke ada terekaman di leher. Ah. Nah, anak dari anatomi anjing aja udah kelihatan ya, leher diperkuat ini didesain Nah, ini ada untuk- lagi, bro. Nah ini lebih elegan. Oh, ini jam tangan. Bukan dong. Oh ini buat di kakinya berarti. Bukan. Terus? Kalau di kaki begini. Ya katanya jam tangan, berarti gua bikin jam tangan anjing. Sini, guys. Enggak yang serius loh bang. Ini pakainya buat apa? Ini sama fungsinya, cuman ini namanya neck tag. Oke, neck tag. Nih. Neck itu leher, tag itu Teknologi terbaru dalam Mana hal. ada teknologinya, bohong. Oh, ini profesor yang bikin, Cok. Ya kan. Nih lo bayangin, ini bentuknya sama, fungsinya hampir mirip, tapi dipergunakan untuk ras yang berbeda. Ras khusus. Kalau ini ras khusus. Iya, sebetulnya ke semuanya bisa, cuman kadang gini loh. Kita akan bicara jenis-jenis wolfdog seperti husky dan Malamut. lain-lain. Malamut. Nah, Pudel. pudel, bulu-bulunya yang panjang-panjang itu lah. Yang tebal lebat-lebat. Mungkin bentuk ini takutnya kan khusus. Kusut. Iya, nyangkut di bulu-bulunya. Oh, Itu iya. yang kedua tuh. Nah, mereka memikirkan. Para profesor-profesor itu menemukanlah teknologi ini, guys. Nah, ini dikasih efek Jeng, cahaya-cahaya. Nah, coba editor nanti diceng-ceng, set, di zoom-zoom. Kalau misalkan nggak ada itu, nanti langsung aja komen Dan salahin editor. dan bentuknya elegan seperti yang lo bilang, Iya. dan gigitnya sama. Oh sama. Kita lihat, kita tes. Nih, cara pakai gini. Set. Ini. Gagah sih bang pakai kita coba. Dan saat gigit, dia ini leher gua nih. Ini kan kadang kan menyakitkan. Oke, kita pakai ke kita sendiri. Nggak apa-apa. Ini demi kalian. Demi informasi yang penting dan vulgar. Separuh. Bro, ini pasangin, bro. Abu doa. Enggak, ini kan berarti kalau di gua aja nggak sakit, berarti apalagi di Oh gua yang kalau betot bilang. ya. Enggak, ini ada, ingat sini kerongkongan. Gua betot. Agak udah begini aja dah. Gua males. Nih, jadi dia lebih kayak rantai, cuman dia itu gigitnya itu sama sekali nggak sakit. Cuman lebih ke apa ya? Gitu sih. Oh, Gua lebih Terpusat saat ditarik dari sini, terpusat hanya di sini, jadi nggak yang meremas. Tapi itu. Nah, dan bahan yang paling utama nih. Mana punya lo yang 70.000 itu? Ini aja yang kecil. Enggak, gue mau cerita ini bahannya tuh. Karatan, guys. Iya. Ya kan? Karatan. Takutnya nanti leher anjing ikut karatan. Bukan dong, iritasi, bodoh. Oh, iritasi. Oh, lebih penting iritasi ya, kirain karatan. Kan kita menunjukkan rasa sayang itu dengan menggunakan alat yang tepat dan tidak menimbulkan iritasi, guys. Betul. Jadi nyaman. Dan ini tuh cuman alat pembantu latihan, dalam hal bukan
yang dipakai sehari-hari. sehari-hari kayak gitu loh. Kenapa nggak kan nggak karatan mas? Bisa dong gue pakai terus-terusan nggak karatan? Anda tidak bijak. Salah. Takutnya di sini saat anjing di kandang atau apa, nyangkut dia punya gini, dia ngerasa dikoreksi terus dong, ya kan? Sedangkan koreksi itu kan harus ada yang mengkoreksi, yaitu kita saat latihan. Itu salah, kita koreksi. Kalau ini terus nempel, nyangkut di mana, cok dia ngerasa dikoreksi, anjing sakit. Koreksi, maka akan seperti itu. Tuh. Dan ini semua kita ada stok guys. Jadi nggak pakai nunggu sebulan 2 bulan, bisa langsung dipakai. Info. Jadi buat teman-teman yang punya anjing besar di rumah atau pengen anjingnya itu mudah untuk dikontrol, kita rekomendasikan alat. Ya. Masuk gak apa, sekalian aja udah maju nanti gampang diedit. Gitu. Jadi ini kalau teman-teman cek di Google ya. Next namanya. Contohnya ini aja. Nanti ada nanti kita minta editor juga. Ada pamfletnya gitu, digital gitu, nanti di screenshot kita ditempelin. Kalau ini fungsi-fungsinya ada kok, langsung dari Haspinker dari Jerman dan dipakai sama para dog sport. Pemenang-pemenang dog sport pada pakai ini guys. Iya. Pemenang profesional dog sport. Jadi ini kalau teman-teman pengen handlingnya mudah, anjing besar, biar nggak narik-narik saat diajak jalan atau itu pakai ini. Dan kalau teman-teman cek di marketplace, mungkin bukan menjelek-jelekan ya, marketplace di Indonesia itu yang beredar palsu. Bukan palsu sih, maksudnya imitasi. Karena kemarin gue beli kayak gini ya dibuang. Karena imitasi menimbulkan iritasi guys. Dibuang ya, dan akhirnya kita belinya import ya kan, import memang. Dan kebetulan kita udah langsung dapet channel kita, teman kita yang lagi di luar negeri, harga lebih terjangkau. Terus di samping itu nggak perlu inden atau nunggu lama-lama. Kalau mau langsung aja datang ke Fauna Vela untuk konsultasi dulu atau gimana, atau langsung order aja. Atau icip dulu juga boleh, icip. Ya icip masih icip bawa doginya. Ya, bener gak sih bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu? Mempermudah. Besar, terus habis itu bener gak sih bisa menyelesaikan masalah, ngebantu untuk pengoreksian dan lain-lain, langsung aja. Ya ini Cokchen, ini ada mereknya kita tutup. Mereknya kita tutup karena belum endorse. Mungkin nanti kita endorse. Ya. Ini namanya Cok Chan. Nah ya, ini keluaran orang Surabaya. Cokchen. Jawa Timur. Gua tahu. Cok itu kesedap. Cok Chen itu rantai. Betul. Rantai yang bikin kesedap. Makanya kalau yang nggak biasa pakai Cokchen atau belum ngerti pakai Cokchen, baiknya belajar dulu nih. Karena bisa nyebabin gini nih. Sering kan pas klien datang ada anjing yang udah pakai Cokchen, nggak motis. Nah pas di tersedak tuh ya, karena cekik. Jadi sebetulnya Cokchen itu kelihatannya baik tapi tidak baik pemakaiannya. Itu nggak pernah kita ngeliat pas waktu pakai prong. Iya benar. Saat kita tarik gini, kita bentuknya ramah, bentuknya tidak ramah. Tapi sebetulnya di dogi lebih ramah yang tidak ramah. Sama kayak duren, bentuknya tajam, pas dimakan, nah. Salak, bentuknya kayak kulit ular. Kali ini kedongdong. Ini duku lembut, tapi pas dimakan agak asam-asam gitu kalau nggak pas. Kedongdong ya, duri, dalamnya duri. Oh iya, kedongdong. Keras, duri, asam. Enggak kan kedongdong. Gua lagi mikir buah apa ya kedongdong tuh. Kayak gitu. Nah, ini buat yang kecil, jenis kecil sama kalau yang pengen doginya tersedak pakai ini. Ya kan? Iya, benar. Tapi sebetulnya nggak bahaya kalau kita tahu makainya, guys. Iya, yang sering nih terjadi nih. Harusnya kan ini benar. Enggak, yang sering terjadi kebalik, makanya cok. Yang tersedak. Bukan terbalik, akhirnya tersedak. Jadi dia megang kuat banget begini. Anjing udah begini nggak nyaman, dia puling makin kestekek. Harusnya itu pas mundur santai aja kita megangnya kendor. Jadi itu balik. Kalau pakai bener ya balik. Jadi dia pas gini tersedak, dia akhirnya mundur dan tidak melakukan lagi. Cuman kadang nih udah begini aja dari awal. Terus ditarik lagi begini. Ya makin gitu. Cokchen.
mudah didapat, tapi harus pinter juga makanya. Harus bijak lah. Harus ya. bijak, Iya, harus dia belajar makanya lah, harus paham. Nah jadi Apalagi kalau kebalik kecekek guys. nah ini yang sering ada apa si klien kita ya, apa customer kita bawa kayak gini nih, apa ini namanya E-cooler. e-cooler. Ya, Ini, kan, anjingnya siapa si Alex kan di rumah dipakai e-cooler. Oh. Ya kan, Ya. karena memang pengkoreksiannya nggak pengen ribet karena dunia udah mulai dari digital nih ya kan, segala sesuatu itu remote aja secara otomatis, makanya mereka pakai ini. Tapi kan banyak kontroversinya gini guys. Ya. E-cooler kan karena Ini harus dalam ini. iya, karena di sini kan elektro sebetulnya, bukan elektrik. Lo tau elektro kan tuh yang Tahu. mekanik gitu. Nah, kalau misalnya kita bicara itu setrum gitu ya. Kan sebetulnya kan e-cooler itu lebih ke arah kejut ya. Nah, kalau misalnya ini setrum, pas kita pencet, kita bareng, setrum bareng. Coba ya yang listrik setrum dipegang bareng. Ya. Nah, dikarenakan itu elektrik dan nggak akan yang namanya dogi kita itu pas menggunakan e-cooler mati dia setrum gitu, nggak akan, kecuali mungkin yang buat sendiri atau merek nggak tahu gitu kan. Terus ada lagi fungsi keduanya itu vibrate Oh ya. vibrate gitar. Biasanya vibrate itu sebetulnya gini loh, e-cooler itu buat kayak kita cek, oke dia berdiri, habis itu di vibrate untuk melakukan gerakan yang sesuai, sampai dia sesuai, dia kan nggak nyaman. Apa kayak gatel-gatel kan sebenarnya kalau vibrate kan kayak apa ya, kayak handphone tuh kalau vibrate gitu. Udah, pas di akhir sit berhentiin vibrate-nya, oke dia paham. Bukan yang setrum yang lu tekan terus sampai di sit, yang ada di begini-begini bingung dia, gitu kan. Jadi e-coolernya itu buat aktif, vibrate-nya untuk perjalanan mengarahkan. Nah, sedangkan ada lagi yang namanya sound yang pew. Oh ya. Nah, itu gunanya untuk yang barking guys. Oh. Nah, kenapa dengan suara pew anjing berarti barking? Karena suaranya kan lebih ultrasonik ya. Oh, suara sonik kirain. Jadi saat Gua kemarin mau nyobain tuh bang, ada anjing barking, bang bilang pew sama aja tetap barking. kan beda suara, lo telan tuh speakernya, habis itu lo biar pew. Jadi kan gini nih, anjing itu barking wow, atau memanggil ada yang lebih tajam di kupingnya deh, pew. Pengalihan aslinya. Oh, iya. Dia ngerasa ada yang lebih dalam lagi suaranya. Ultrasonik ngerusak kuping anjing nggak tuh? Enggak, bapak pakai earphone rusak kuping bapak enggak? Itu nggak ada ultrasoniknya bos. Apa? Kalau Ya ultrasonik sini kan disesuaikan dengan balik lagi para profesor saat membuat sebuah produk itu dibutuhkan penelitian dan pemikiran para profesor, ya kan? Nah fungsinya ini pemikirannya, suara itu sudah disenadakan dengan sonar lumba-lumba. Kan sampai lomba-lomba pas nyikir habis itu kuping kita bocor kan kagak kayak gitu. ini lagi nih. Ini punyanya owner nih. Ntar kita bahas lebih dalam deh tuh tentang Iya. e-cooler. Ini karena beda ya. Ini apa? Celana dalamnya di bokep gitu. Oh iya, G-string. Ini G-string guys. Ini. Ya enggak. Ya enggak. Ayo kayak G-string. Gua nggak kepikiran loh. Gara-gara lo gue jadi berpikir. Ayo jelasin, ini fungsinya apa? Harness. Oke. Harness itu kadang-kadang kan gini nih. Banyak juga nih klien-klien kita yang datang-datang pakai harness, anjingnya puling-puling masian. Nah, iya, harness ini gunanya itu untuk biasanya tergantung ras ya. Kalau misalnya di pitbull biasanya untuk menambah nanti itu diikat sebuah beban dan dia akan mendorong dan menarik. Emang fungsinya harness untuk menarik. Atau kita bersepeda, misalnya yang ada olahraga namanya conjuring, di mana Udah dia kayak film. Conjuring yang film hantu. Ini Conjuring dia akan kayak bersepeda di gunung. Terus Kalau capek disuruh narik anjing. enggak, emang anjing itu tuh yang maju duluan, kita diikutin. Kita ikutin. Wah kerjasama antara kemampuan si anjing. Jadi anjing itu lombanya nih dia harus ngikutin lintasan. Dia kan anjing itu kemungkinan ada juga belok dari lintasan, berarti akan jatuh bersama, guys. Di situ serunya.
mengatur ikatan antara anjing dan kita. Anjay. Nah, fungsinya udah jelas kan? Buat mendorong. Nah, kadang kalau owner yang nggak paham, ini belum dilatih masalah pulingnya belum beres, dia menggunakan ini karena soalnya kasihan mas kalau di leher. Iya, itu yang sering. Pakai yang gini kan, akhirnya reaksi anjing dalam penerimaan secara stimulus apa? Dorong, tarik terus, weh. Nah itu akhirnya jadi kayak sapi karapan. Iya. Maksudnya kalau dipakai itu bagus nih buat kayak kuda naik delman. Istimewa. Jadi sebetulnya latih dulu nih pakai alat leher. Obedience-nya dibagusin dulu. Ya, kalau dia udah ngerasa butuh sama kita, dia mau paham, selaras baru pakai harness. Kiri dibawa ke park, gagah pakai kayak ginian gitu. Tapi kalau bisa ngasih puling ya jangan dulu lah. Dan ini kan juga sebetulnya kan nih buat membiasakan anjing nih bro. Setelah anjing udah terbiasa main ini gak garuk-garuk, baru kita bisa beli yang kayak tas anjing tuh tau kan, yang baju yang kayak K9 yang gitu-gitu, yang bisa kita taruhin botol, yang kita bisa naik gunung bareng sama Dogi bawa makanan, bawa itu galon, kita seret-seret jualan, nanti di atas kebanyakan aus, ya kan, mungkin mata air sekarang sudah berkurang, ya kan, karena gravitasi bumi telah hancur, ya kan, sebab Boruto sedang lagi menjalankan misi di tempat lain. Iya. Distrik. Nah ini kemarin, ini buat apa nih bang? Kali ini ngaitnya ya? Ini list namanya, list. List itu kan tali, ya kan? Dog list berarti tali anjing penuntun. Nah ini kalau misalkan kayak gini doang, gimana makanya cantolin di tubuh anjing nggak ada itunya? Kan tadi gabungnya sama harness, bisa lah sama harness ya begini. Oh gitu. Kalau di cok ya begini. Oh itu fungsinya. Makanya gue kemarin lo kok beli kayak ginian dicantolin di anjing di bagian mananya? Kuping. Iya, kayak napalm. Ya ini tuh. Terus ini apa ya kecil sama gede ini? Nah ini kan kalau buat latihan gini, aduh yang panjang banget buat latihan recall. Kalau ini buat ngitun biasa, kalau ini buat kita latihan taktikal, jadi cepet. Reaksinya pesalah, jadi bisa main rapet. Taktikal. Oh iya. Reaction lah. Apa itu? Nah ini nih yang kalau udah dilatih biasanya udah pakai gini aja, ya kan? Ini udah support ringan ini kan. Jadi anjing yang udah dilatih basic obedience-nya bagus, udah mau respect terhadap manusia dan merasa butuh terhadap manusia, pakailah ini. Ini ada pembatasan nih bro, agar tidak ngecok satu, dan ketika dibatasin kayak gini, anjing saat diajak jalan talinya ini nggak masuk ke badannya. Dan ini misalnya dan misalnya berarti bagusan yang ini enggak juga. Lihat dulu dari sifat anjingnya. Kalau anjingnya pecicilan biasa aja. Kalau ini harus kebantu sama prong. Kalau anjingnya yang mungkin sudah kalem ya kan, ya kita pakai ini juga sudah cukup. Ya kan, Sanbena pakai ini oke lah. Bernis Mountain Dog ya pakai ini oke lah. Cuman kalau bisa kita udah bicara golden yang rusuh banget, kadang kalau pas ngeliat bola ya harus pakai yang lebih kuat lagi, nggak bisa pakai ini kayak gitu. Jadi setiap alat kenapa gua punya, karena kita itu sebuah pelatihan yang memiliki dogi itu macam-macam masalahnya, jadi kita sesuaikan dengan alat-alatnya guys. Oh ya, ini namanya sleep harness. Di sini tidak ada istilah menyiksa anjing, karena ini pun yang buat bukan penyiksa anjing, tapi yang pecinta anjing. Nih. Gue tahu nih, cetekan. Buat itu kalau kita lagi wiritan, menghitung pariwisata. Oh ya, gue biasanya ngeliat nih orang yang mau buka Indomaret gitu, misalkan dia survei tempat nih, dia ada orang lewat. Buat survei. Nah ini clicker. Ya ini namanya clicker guys. Jadi fungsinya untuk konstans. Jadi pelatihan itu butuh konstansitas, misalnya terutama untuk trik, misalnya good, cetek,
reward. Jadi dia paham cetek, oke reward dan dilakuin itu Nah, benar. gue pernah ngeliat tuh bang pelatihan yang manggilnya tuh good. Nah itu biasanya tuh karena mereka tidak paham. Dia itulah gue bilang ada alat nggak bisa makainya, mau merek kayak apapun kalau nggak bisa ya nggak bisa, nggak jelas nggak bisa gitu loh. Berarti dia tidak bisa dan tidak mampu, cuma sekedar bisa menjalankan kayak gitu. Saat mengalami hal yang jenis lain lagi ya bingung si anjing. Ya buat para pelatih anjing yang di luaran sana, tolong perhatikan khusus penggunaan dari Twitter ya. Jangan sampai ngebuat si anjing makin bingung. Iya karena gini loh, pelatih anjing beda kalau ngelatih sendiri ya. Kalau ngelatih untuk pribadi terserah ya, mau cetak-cetek bodo amat. Kalau kita bicara pelatih anjing yang mengerjakan untuk umum dan terbuka untuk umum, harus mengedukasi. Jadi pemahaman secara alat pun harus paham, jangan petak-petek ya kan. Ini toys nih, ini kan paling mudah didapat nih bola kasting. Cuma karena bentuk bulu itu sebetulnya kalau misalnya di tempat yang rumput atau apa ya bakteri. Iya, kurang bagus lah ya. Nah, kalau ini emang udah jelas nih, Dog Toys nih Kong, mereknya ada berbagai ukuran. Kenapa bentuknya kenyal? Anjing reaksinya lebih seneng. Oke, bola kasih seneng deh. Nah, bola pinball pas seneng deh. Iyalah, pecah. Pecah, padahal halus bentuknya. Dan ini ada berbagai ukuran, jadi toys juga harus kita pikirkan. Kapan kita harus cuci, jangan dipakai terus sampai busuk, ya kan? Kayak gitu. Nah, bola yang khusus anjing tuh biasanya begini. Nggak ada serabut-serabutnya. Takutnya kan serabutnya masuk, dia mungkin takutnya keselilipan ya kan, butuh itu ya enggak. Susah. Jadi kali ini pas. Gua bakalan recall lagi ya. Iya, udah. Biar gua sepemahaman nih sama yang nonton. Ini namanya tadi neck tag. Oh, Nah, yang dipakainya biar kelihatan elegan aja. Enggak juga sih. Jadi Fungsinya. ini ada fungsinya ya otomatis untuk mengkoreksi anjing, untuk mempermudah mengkoreksi anjing, sorry. Gitu. Dan ini juga nggak menyakiti, tapi kelihatannya memang menyakiti. Dan ini yang dibutuhkan anjing sebenarnya, gitu. Bukan kita ya, kebutuhannya anjing ya ini. Gitu. Terus yang ini yang kecil, buat anjing yang kecil, kita bisa gunain ini untuk hal yang tertentu saja, tidak selalu kan. Ketika anjingnya emang bener-bener hiperaktif dan kurang bisa dikendaliin, kita perlu adanya pengkoreksian. Nah, kita perlu hal yang kayak gini. Anjing lebih suka dikoreksi di leher daripada kita dipukul, ya kan? Pasti bakalan ketahuan mana anjing yang pernah dipukul dan enggak. Saat kita halo, ya halo lagi kayak gini, pasti dia gitu. betul guys. Ya kan? Terus ini juga sama, dan ini kalau teman-teman pengen tanpa harus Beli order, sorry. Oh, tanpa harus beli, siapa yang mau ngasih? Saya juga pengen. Inden. Maksudnya tanpa harus inden, bisa datang ke sini dulu atau pengen nyobain dulu juga bisa. Cek nih, bener nggak apa yang kita bilang? Ya betul. Lu bisa datang, lu coba aja, kalau mau beli langsung aja. Terus ini namanya tadi Cok. chain, ya, choke chain. Choke bikin anjing tersendak, yang gede dan ini yang kecil. Bisa tersendak kalau nggak tahu cara gunanya. Cok batuk maksud lu? Bukan. Cok C ya. H O K E. Ya, Cok. gue lama banget belajar bahasa Belanda. Cok. Nah ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Kapan kita gunain e-collar gitu. Terus ini sleeveless yang modelnya chain, ya kan? Fungsinya hampir sama kayak ini ya. Kalau ini nggak chain, kalau ini nggak chain, kalau ini yang chain gitu sih. Terus ini apa tadi bang? Harness. Just drink. Harness. Perlu note buat teman-teman yang punya anjing yang belum, yang masih pulih lah, kalau bisa jangan pakai harness dulu, ya kan?
biar kelihatan keren anjingnya, jaga dia merah pulih dan nyakitin anjing itu juga bahaya juga gitu. Itu sih. Yang lainnya udah tadi toys ya bang ya. Nah kalau teman-teman punya pertanyaan seputar anjing, kenapa anjing saya kok kayak gini, minta duit dulu, ya itu langsung aja drop di kolom komen. Dan kita akan ketemu di episode berikutnya. Yoi. Thank you. Thank you. Jangan lupa subscribe. Yoi. Ya.